Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semuanya, bahwa pada pertemuan kali ini, mata kuliah Hukum Tata Pemerintahan membahas terkait dengan susunan pemerintahan. Jadi, di dalam susunan pemerintahan ini nanti akan dipaparkan sesuai dengan regulasi yang sudah ada. Bahwa pasca reformasi, UUD 45 kita ini sudah beberapa kali mengalami amandemen. Ya, di amandemen. Jadi karena apa? Karena Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Susunan pemerintah Indonesia yang pertama adalah Badan Eksekutif, yang mana tadi sudah saya sampaikan sesuai dengan trias politika, pembagian kekuasaan itu ada tiga, ada eksekutif, ada legislatif, dan ada yudikatif. Untuk badan eksekutif, kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif. Di negara-negara demokratis, badan eksekutif biasanya terdiri atas kepala negara seperti presiden beserta menteri-menterinya. Jadi contoh kayak di Amerika, di Perancis, di negara-negara berkembang seperti di Indonesia, itu presiden. Kalau Malaysia beda, di sana PM ya, Perdana Menteri. Di India juga PM. Kalau di China sudah presiden itu. Badan Eksekutif merupakan sebuah lembaga kenegaraan Indonesia yang bertugas sebagai eksekutor atau pelaksana undang-undang yang dibuat oleh legislatif. Jadi eksekutif terdiri dari pemerintah, yaitu presiden dan wakil presiden. Seperti diketahui bahwa di Indonesia pada hari ini sudah melakukan pemilihan presiden. Jadi pemilu serentak, mulai dari presiden, wakil presiden, legislatif, mulai apa DPR RI, DPR provinsi, DPR di daerah, bahkan DPD, itu semuanya dilakukan bersamaan. Bisa dikatakan bahwa pemilu yang kita jalankan hari ini merupakan salah satu pemilu yang belum pernah dilakukan di negara lain, yaitu serentak dari lima-limanya. Sampai sekarang juga masih belum clear ya. Setelah ada pengumuman KPU tanggal 20 kemarin, sekarang ada gugatan di MK. Gugatan melakukan gugatan banding sesuai dengan instrumen yang sudah diberikan oleh negara. Nah, ini yang pertama ya, badan eksekutif. Selanjutnya, untuk yang kedua adalah badan legislatif. Badan legislatif berbeda dengan legislatif. Legislasi ya. Badan legislatif memiliki fungsi membuat undang-undang, mengontrol badan eksekutif. Jadi pekerjaannya presiden semuanya itu ada dikontrol oleh badan legislatif. Baik itu perencanaan dalam menjalankan amanah undang-undang ataupun mengeluarkan peraturan presiden, mengeluarkan keputusan presiden itu juga tidak serta-merta langsung memberikan persetujuan, tetapi ada kontrolnya, dibahas dulu di legislatif. Eh, Badan legislatif merupakan suatu lembaga kenegaraan Indonesia yang mempunyai tugas untuk membuat, menciptakan undang-undang. Nah, lembaga legislatif berhak menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara yang apa dan lembaga yang mengawasi pemerintahan yang menjalankan undang-undang. Legislatif ini berasal dari politikus yang berasal dari partai-partai politik. Nah, contoh
bahwa legislatif ini tugasnya itu adalah membuat menciptakan undang-undang. Hari ini UUD Desa, Undang-Undang Desa, sorry bukan UUD ya, Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 direvisi dan sudah ditetapkan oleh DPR. Jadi desa yang dulunya apa 6 tahun sekarang menjadi 8 tahun. Ini contoh undang-undang desa ini. Nanti kita akan bahas secara khusus ya terkait undang-undang desa, mana yang telah direvisi, mana yang dikurangi dan mana yang ditambah. Bila mana kepala desa itu baru mencalonkan 1 kali, dia bisa mencalonkan lagi. Yang kemarin mencalonkan 2-3 kali, sekarang langsung ditambah 2 tahun. Nah ini yang sudah didok ini sama DPR. Jadi kepala desa sekarang jabatannya 8 tahun, tidak 6 tahun lagi. Bagaimana Pak yang sudah jabat hari ini? Otomatis langsung bertambah 2 tahun. Bagaimana kalau nanti ikut pilihan? Bisa ngajukan pemilihan. Itu terkait undang-undang desa. Siapa yang telah merubah dan menetapkan? Yang menetapkan adalah legislatif. DPR-DPR yang dari perwakilan partai-partai, ada fraksi-fraksi juga di sana ya. Itu yang punya kuasa. Nantinya eksekutif melalui Mendagri akan memberikan penjelasan dan akan memberikan aturan-aturan terkait dengan itu kepada desa untuk mengontrol di seluruh desa yang ada di Indonesia ini. Badan eksekutif terdiri dari pemerintah, yaitu presiden, wakil presiden. Presiden memiliki kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintah dan sekaligus kepala negara. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR untuk dan menetapkan peraturan pemerintah. Contoh kayak undang-undang desa, RUU-nya diajukan oleh presiden. Setelah diajukan, disetujui, didok oleh DPR karena disetujui di sana melalui fraksi-fraksi dan rapat dari legislatif. Kalau di negara republik, presiden itu fungsinya dua. Di beliaunya ini, dia sebagai kepala pemerintah sekaligus kepala negara. Kalau semisal yang di apa kayak PM Perdana Menteri, rajanya simbolik. Kepala pemerintahnya ada di Perdana Menteri. Rajanya kepala negara. Ini berbeda. Makanya teman-teman sekalian harus bisa mengenal negara-negara tetangga kita, bagaimana dengan Malaysia, bagaimana Vietnam, bagaimana Filipina, bagaimana Singapura. Eh, Nah, ini harus kita ketahui karena ini tetangga-tetangga dekat kita ya di ASEAN. Mereka menggunakan presidensial apa parlementer, apa monarki, kerajaan seperti di Brunei yang dipimpin oleh raja ya Sanana Bolkiah. Ini harus diketahui untuk teman-teman semuanya. Selanjutnya badan legislatif. Legislatif ini bukan DPR saja, tetapi lembaga ini terdiri dari MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan DPD, Dewan Perwakilan Daerah. MPR merupakan lembaga negara, bukan lagi lembaga tertinggi setelah UUD 45 diamandemen pasca reformasi. Dulu MPR ini merupakan lembaga tertinggi, sehingga DPR atau presiden ini juga diangkat oleh MPR. Karena MPR ini lembaga tertinggi negara. Lembaga tingginya baru DPR. Kalau sekarang sudah berbeda. Setelah diamandemen, anggotanya ini ya semua anggota DPR dan DPD yang terpilih itu bisa masuk ke MPR. Masa jabatan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah
5 tahun sama seperti jabatan DPR, DPD. Dan MPR paling sedikit harus bersidang sekali dalam masa jabatan di ibu kota negara. Kalau yang sebelum diamandemen dulu MPR bisa menjatuhkan seorang presiden, bisa di impeachment ya dulu itu ya ketika penjatuhan Gus Dur Abdurrahman Wahid digantikan Megawati ini Gus Dur lengser karena apa dijatuhkan melalui MPR. Kalau untuk hari ini tidak bisa untuk menjatuhannya. Nah, oke. Nah, fungsinya apa ini, Pak? Fungsinya MPR sekarang ini setelah diamandemen. Yang pertama, mengubah dan menetapkan undang-undang, melantik presiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya sesuai dengan undang-undang. Jadi contohnya, Pak Jokowi sekarang masih menjabat sampai Oktober. Padahal pemilihan umum yang sudah ditetapkan oleh KPU tanggal 20 kemarin, 20 Maret ya, itu resmi ditetapkan bahwa presiden yang akan datang adalah Bapak Prabowo Subianto, wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Nah, ini nanti tanggal 20 bulan Oktober yang melantik presiden adalah MPR. Melantik presiden menggantikan presiden yang sekarang oleh Presiden Jokowi dilantik. Kenapa kok nggak langsung sekarang aja, Pak? Karena masanya masih panjang, masanya masih berapa bulan lagi ini ya. Ini kan sudah April ya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Oktober ya, 6 bulan lagi ini. Diberhentikan juga setelah masa jabatannya selesai. Ini sesuai dengan Undang-Undang 5 tahun. DPR berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 45, pasca perubahan keempat, fungsi legislatif berpusat di tangan DPR. Hal ini dijelaskan terlihat dalam rumusan pasal 20 ayat 1 yang baru ya, menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Selanjutnya dinyatakan setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Sehingga DPR juga nggak bisa langsung membuat undang-undang, eksekutif juga tidak bisa dia mengeluarkan rancangan kemudian mengesahkan juga nggak bisa. Jadi ini sama-sama partner kontrol. Eksekutif mengeluarkan rancangan RUU, DPR nanti yang membahas bersama-sama dan disetujui. Ya kayak semisal undang-undang desa tadi perubahan itu. Eksekutif mengajukan, ternyata jelang berapa bulan setelah diajukan oleh eksekutif, DPR mengesahkan. Tahu undang-undang yang lainnya. Nah, sehingga jelaslah posisi antara eksekutif dengan legislatif. Apakah di daerah atau di desa itu tetap ada eksekutif? Tetap berlaku. Eksekutif itu sebagai kepala negara, kepala pemerintahan. Kalau di desa, Pak, ya dia selaku kepala desa dan juga kepala pemerintahan. Kalau di provinsi, dia selaku kepala provinsi, juga kepala pemerintahan, ada gubernur, ada bupati, sam sam apa dan wakil bupati itu eksekutif. Legislatifnya juga sama, ada DPR RI, ada DPR provinsi, ada DPR daerah. Itu bagian dari legislatif. Untuk wewenangnya apa DPR, Pak? DPR ini membuat undang-undang, menetapkan APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Ini juga yang membahas adalah DPR, mengawasi pemerintah dalam menjalankan undang-undang. Dia menjalankan sebagai fungsi pengawasan. Ada fungsi legislasi, dia membuat undang-undang, membahas dan untuk merubah.
ya. Dalam fungsi anggarannya dia juga bisa melakukan banggar ya untuk anggaran belanja negara ini dan hak-hak DPR yang lainnya seperti hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat. Ini yang kemarin lagi rame-rame hak angket yang dilakukan oleh fraksi-fraksi untuk angket masalah Pilpres. Ini juga tidak tahu ini tarik ulur ini. Tapi kelihatannya agak lemah juga ini. Apa yang diangket ini? Yang diangket kecurangan-kecurangan pemilu. Karena pemilu ini juga ada 5 yang dipilih ya ini pemilu DPR, pemilu legislatif, dan pemilu presiden, pemilu DPD. Yang curang ini yang mana ini? Kalau semisal menggunakan angket, yang diangket ya dirinya sendiri. Bisa jadi seluruh legislatif ini mengangket dirinya sendiri. Kalau semisal angket itu hanya fokusnya ke presiden, ini juga melihat posisi juga. Apakah memungkinkan mereka yang sedang koalisi dengan pemerintahan hari ini, mereka melakukan angket. Nah, makanya ini ada banyak dinamika yang terjadi di akhir-akhir eh, masa pemerintahnya Presiden Jokowi di sini ya. Karena dinamikanya selalu berganti. Ada yang blok kanan, blok kiri, ada yang dulunya ngeblok, sekarang tidak. Seperti kayak PDIP yang dulunya itu menjadi promotor tunggal ini. Dan sekarang ini agaknya juga anti kepada pemerintahan. Ada yang masih pro. Itu DPR. Kalau DPD bagaimana, Pak? DPD merupakan lembaga negara yang terdiri dari perwakilan dari tiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah DPD maksimal sepertiga jumlah anggota DPR. Dan banyaknya anggota tiap provinsi tidak sama, maksimal 4 orang. Kayak kemarin yang dilakukan di Jawa Timur. Nah, ini banyak kan itu ada siapa jalannya Lama Taliti, ada siapa ya itu ya. Itu ya dipilih 4. Masa jabatannya sama seperti DPR 5 tahun. Nah, untuk DPD ini apa juga fungsinya DPD? Dapat mengajukan rancangan undang-undang tertentu kepada DPR. Ikut membahas rancangan undang-undang tertentu dengan DPR, memberikan pertimbangan kepada DPR atas rencana undang-undang APBN dan rencana undang-undang tertentu. Kenapa ada tertentu? Karena tidak dikasih secara general. Ada batasan-batasannya, hanya tertentu saja yang dibahas. Yang terakhir dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu. Dengan kata lain, DPD yang memberikan masukan, sedangkan yang memutuskan adalah DPR. DPD nggak punya hak. Makanya DPD ini tepat disebut sebagai Dewan Pertimbangannya DPR. Karena kedudukannya hanya memberikan pertimbangan-pertimbangan saja. Ini dari eksekutif, legislatif. DPD juga masuk di legislatif. Yang yudikatif bagaimana, Pak? Lah, yang di yudikatif coba kita sampaikan. Yudikatif adalah wewenang menguji apakah suatu undang-undang sesuai dengan undang-undang dasar atau tidak dan menolak melaksanakan undang-undang serta peraturan lainnya yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Jadi badan yudikatif ini adalah sebuah lembaga kenegaraan Indonesia sebagai lembaga mengawal serta pemantau jalannya roda pemerintahan. Ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi. Seperti yang kita hadapi di berita-berita hari ini. Mahkamah Konstitusi sedang menyidangkan, sedang beracara dari gugatan paslon 01 dan 03 yang digugat siapa? KPU. Apakah itu pemilihnya curang? Apakah itu pemilihan yang dilakukan kemarin itu ada selisih enggak suaranya?
Kita lihat karena secara fungsional Mahkamah Agung ini adalah menyidangkan hasil akhir dari pemilihan umum. Maksudnya bagaimana hasil akhir, Pak? Semisal ada perselisihan suara, dibuktikan di lapangan, ternyata suaranya 01 yang banyak, ya nanti bisa dibuktikan. Tetapi kalau tidak bisa membuktikan secara kuantitatif terkait dengan penghasilan angka yang sudah diputuskan oleh KPU, maka susah juga mereka untuk bisa menggugat apakah yang dilakukan oleh KPU ini salah. Sekarang ini juga lagi rame karena yang dibahas ini terkait dengan kualitatifnya. Padahal MK ini yang disidangkan adalah kuantitatif. Ya, di garis bawah ya, yudikatif itu ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Apa kewenangannya Mahkamah Konstitusi? Kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan pasal 24C ayat 1 dan 2 untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menguji undang-undang terhadap undang-undang. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan undang-undang, memutus membubarkan partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Nah, perselisihan itu adalah dalam koridor kuantitatif, bukan kualitatif. Tapi ya kita nikmati ya sidang hari ini ya kita lihat sambil belajar bagaimana jalannya sidang yang ada di MK. Karena yang lagi dibahas adalah kualitatifnya. Seperti itu. Ini yang terakhir Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan pemegang kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung adalah peradilan tertinggi di Indonesia. Pasal 24 ayat 2 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tersebut menyatakan puncak kekuasaan kehakiman dan kedaulatan hukum ada pada MA dan MK. Karena Mahkamah Agung merupakan lembaga yang mandiri dan harus bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Artinya di sini Mahkamah Agung ini independen, tidak boleh ada tekanan, tidak boleh ada instruksi. Meskipun seorang presiden pun tidak diperbolehkan mengintimidasi atau memberikan tekanan kepada Mahkamah Agung untuk memutuskan atau menyidangkan persoalan-persoalan yang ada di negara. Wapres atau Menteri Hukum dan HAM dan hak asasi manusia karena ini bagiannya terkait dengan hakim ya. Mahkamah Agung kamu harus memutuskan perkara ini. Mereka yang korup coba ini diputuskan hukumannya sekian atau dikasih apa ya? Dikasih potongan-potongan atau remisi ini tidak boleh. Mahkamah Agung tetap harus konsisten, independen, tidak boleh untuk takut dengan lembaga-lembaga yang lainnya karena memang Mahkamah Agung ini kepada siapapun undang-undangnya seperti itu harus independen, tidak boleh ada tekanan dan sebagainya. Meskipun ada banyak yang demo, unjuk rasa sekian puluh ribu, 1 juta orang tetap tidak bisa merubah hasil itu. Seperti yang Anda adik-adik ketahui, kayak MK ini meskipun nanti terjadi demo di mana-mana, ya tetap hasilnya A ya A, B ya B, tidak bisa diintimidasi sama yang lain. Saya kira itu untuk mata kuliah hari ini bisa dicermati dan bisa dicerna oleh adik-adik sekalian dan ada momen tanya jawab juga. Monggo yang belum jelas ya bisa ditanyakan. Ya, oke adik-adik sekalian, kalau memang sudah bisa dipahami dan nantinya untuk pertanyaan-pertanyaan itu bisa didiskusikan ketika nanti kita luring ya.
terkait dengan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan itu by case atau kita mencoba mengulas studi-studi yang baru ini karena kasusnya sedang berjalan. Kasusnya sedang berjalan. Mungkin Sela bisa lihat kasus hari ini ya, sidang di MK ini kan masih tetap berjalan ya, Sel ya. Ayunda juga bisa bisa mengikuti jalannya nanti di pertemuan ke depan bisa kita bahas kembali. Ya mudah-mudahan nanti belum untuk Ramadan ya. Saya kira itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.